Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengacara dari TPUA, pengacara dari Rusyu CS yang namanya Ahmad Kosinudin, yang cuma bisa ngamuk-ngamuk, marah-marah, tak pernah menang pengadilan. Ya, sepertinya dia punya kelainan nih teman-teman. Karena saya menemukan sebuah video di mana Ahmad Kosinudin ini diusir oleh warga sampai dia nggak bisa pulang loh. Ini kenapa orang ini? Habis ngamuk apa lagi dia? Dan lagi teman-teman, saya menemukan sebuah video podcast. Entah Kosinudin ini keceplosan, entah dia sengaja. Tapi dia mengatakan bahwa sebenarnya mereka ini tidak mau masuk ke pengadilan untuk pembuktian ijazah Pak Jokowi. Cukup depan umum aja. Loh. Ini memang siasat atau strategi mereka hanya ingin memframing jahat Pak Jokowi, hanya ingin menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi, atau seperti apa? Tapi kalau kita track omongan-omongan mereka ini, Rismon minta SP3 ke polisi, ngemis-ngemis pula. Tifa sibuk ke lembaga-lembaga negara, dalam negeri, luar negeri untuk minta pertolongan, untuk minta dimediasi sampai berujung damai. Ini kan aneh. Mereka sudah koar-koar, diduga menyebarkan fitnah, tapi kok nggak mau mempertanggungjawabkannya di pengadilan. Nah, saya juga punya video nih teman-teman. Ini kabar baik mengenai undang-undang perampasan aset yang disampaikan oleh Menteri Hukum Prof. Yusril Ihsan Mahendra yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas, dan ini bisa membumi hanguskan para koruptor di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini kan penelitian nih. Silakan buku ini tinggal dibeli. Inilah isi podcast kami kemarin. Beli. Tidak ada yang berbeda dari itu. Beli. Ya. Jadi saya tidak saya mencari di manakah tempat kelahirannya Pak Jokowi, tempat KKN dan segala macam, tapi itu kan informasi. Kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Silakan Pak Jokowi undang saya ke Dewan Pers dan kita akan berbicara di sana. Tetapi sejauh penyidikan di Polda ini menurut saya tidak pas dan tidak cocok untuk sesuatu yang kegiatan profesional seorang jurnalis seperti ini. Aduh. Ini kok mereka ini gerombolannya ini tiba-tiba jadi sales buku gitu ya kan? Apakah duit Bohir udah nggak cair? Apakah duit Bohir udah habis? Dan anggarannya di stop? Karena mereka sebentar lagi masuk BUI. Makanya mereka sekarang ya independen gitu mencari uang ya kan dengan jualan buku. Gak tahu mereka. Saya mau balik ngambil kendaraan, gak boleh ngambil kendaraan. Kenapa mau mereka? Saya kalau begini kan nggak bisa pulang nih. Terus saya mau kemana ini? Jalan kemana ini? Di sana ada Jalan kemana ya kan? Saya mau pulang nanti lah. Kita mau jalan-jalan dulu. Ini Kosinudin tadi ini kenapa lagi dia? Diusir warga sampai nggak bisa pulang loh. Ngapain lagi dia itu? Itu video kapan teman-teman? Emang tabiat orang ini suka bikin rusuh ya. Maklum sih ya, background dia kan Hizbut itu ya, yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. JKW itu diperkirakan akan menghindari semua forum pembuktian ijazah. Kalau dia bilang nanti di pengadilan, bohong dia. Bohong. Kenapa? Iya, karena sesungguhnya dia menghindari semua forum pengadilan untuk pembuktian ijazah. Salah satunya adalah dia menghadang agar tidak sampai kepada pembuktian. Gak kebalik itu. Maka hati-hati nanti, sama-sama kita kawal ya. Kenapa? Kita kawal teman-teman. Ini omongan dia di si repli ini, aduh kadang nggak bener juga ya. Katanya Pak Jokowi nggak berani gitu ke pengadilan. Hei, kau udah denger belum kawan-kawan kau? Kosinudin nanti ya kita dengarkan di video ini ya. Nggak mau ke pengadilan. Dia yang nggak mau ke pengadilan, Kosinudin. Rismon
minta SP3 ngemis-ngemis ke polisi. Siapa yang nggak mau ke pengadilan? Anggota Anda atau Pak Jokowi? Aduh, ngaca kau Refli, ngaca dong. Kenapa kedua belah pihak tidak bertemu? Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rizwan Syahipar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Tampilkan di hadapan publik. Karena apa? Yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. Publik yang mana? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Rizwan dan Roy Suryo melakukan Publik yang pengujian mana, di tempat terhadap ijazah Jokowi. Masuk angin lah itu di ruang itu. Ngomongnya sesuai keinginan Jokowi. Kami Berarti benar dugaan saya. Atensi publik tampaknya merupakan target utama untuk membangun opini publik. justru target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih. Tampilkan publik, semua undang, cek selesai. Dan ditampilkan itu di ruang persidangan. Ruang publik. Kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik atau sebetulnya ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi Kalau membangun opini publik, ya ini politik, Mas Ahmad. Nah kan, dengar sendiri tadi kan, dia nggak mau di ruang ini teman-teman, di ruang pengadilan, maunya di ruang publik aja. Ya emang tujuannya apa gitu ya kan? Politis banget gitu. Sabar lagi, penasaran, ingin terus. Jokowinya sekarang sedang ada pengalihan isu, jadi sekarang ke anaknya kita turun ke anaknya, kita cari ijazahnya. Oh, Akbar. Yang diperkirakan kayaknya tidak ada ijazahnya. Bukan palsu tapi tidak ada ijazah SMA-nya. Ibu yang jaket hitam itu ngapain dia? Hei, ngapain? Ngapain kau takbir, Bu? Hah? Aduh, orang-orang ini suka bermain-main di ranah agama ya. Dan menurut akun baru katanya Astagfirullah ya Allah. malah Ampuni ibu ini ya Allah. Kasus ringan. Tingkat polsek selesai. Kalau udah dikatakan itu pemalsuan, apa yang dipalsukan? Iya, Barang aslinya nggak pernah pegang. iya. Dia foto, penelitian apapun, bukan barang aslinya. Mereka Orang katanya dapat dari medsos-medsos orang lain Ini katanya. kan bukan Ada. barang asli. Iya, bisa aja diedit orang Bisa. kalau oleh ijazah gitu. Barang asli dia belum lihat, apalagi dia pegang, udah koar-koar. Iya. Dan kemudian ini produk, suka nggak suka, produk daripada kampus yang mengeluarkan ijazah. Iya, Seorang rektor udah menyatakan itu asli, iya. Bareskrim sudah identik, ya kan, bahwa itu memang benar sesuai dengan punya rekan-rekan yang dicontohkan itu. Udah nggak ada lagi. Kalau saya penyidiknya saya tangkap itu manusia-manusia itu bikin onar itu. Nggak ada ragu-ragu Waduh, ataupun iya, apapun Bikin ya. bencana bangsa ya. Betul, Pak. Apa sih, hadapin hukum, jangan kuar-kuar. Karena apa? Kalau mau diikutin ada lagi. Wah, nggak mungkin ditangkap. Nanti udah di sidang dia bilang, wah pasti hakim ini kolusi, pasti diponis. Dia udah mereka ini. Ini yang nggak benar. Ya janganlah sok-sok ahli gitu, ahli di bidang apanya. Dia tidak pernah kok jadi penyidik kok. Ya kan, sudah kuar-kuar, sudah marah-marah penyidik, polisi dihantam. Makanya kata Mahfud MD, saya juga baru menemukan orang yang katanya ahli penelitian tapi dikampanyekan katanya gitu. Kampanye. Penelitiannya. Saya juga kaget kata Ya, Mahfud itu MD dia. gitu. Ya ini di Bali ini terungkap saya yakin. Ini level Polda Metro, pasti nanti biangnya ada. Ya, mungkin ada yang mensponsorin yang Sampai menembak. mereka keluar negeri loh, bolak-balik keluar negeri. Makanya ya zaman sekarang siapa kalau nggak ada imbalannya mau keluar mau ini kan biaya dari mana? Iya. Gitu. Sampai jalan-jalan kan. Mau jalan-jalan kemana? Terus itu aja yang dibesarkan. Ya berdebat sama saya, Pak Roy. Kesini ayo kita berdebat dua orang. Ditantang loh. Apa yang Anda milikin sama apa yang Anda saya miliki. Itu tuh baru gagal Roy. Keren Bapak ini Iya, loh, karena keren kan banget. begini juga bang. Kalau contohnya nih ada uang palsu, yang boleh menyatakan itu asli atau palsu kan tentu BI Iya. yang mengeluarkan produknya. Nah terus kalau kata BI itu asli, Asli. ada orang bilang tidak asli itu bagaimana? Nah itu dia kan aneh. Ya kan ada outpal palsu disita. Polisi pun nggak bisa bilang itu Ya, palsu. produknya dari mana Produknya dulu? dari gitu. mana? Dicek ke BI. Ya kan, yang diraba, ditawang, Iya. itu kan hanya polisi aja Nah, untuk mendeteksi ini uang palsu atau Benar tidak. nggak cetakan mereka kan gitu? Tetap ke BI. Lah kalau BI udah bilang asli, terus orang nggak nerima uang itu kan aneh. iya. Pertanyaan terkait dengan RUU perampasan aset ya.
seperti kita ketahui bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang ini. Dan seperti kita ketahui RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu, dan dalam surat Presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud dan Menteri Pak Yasona Lauli, Menkumham pada waktu itu, dan satu lagi menteri saya lupa ya, untuk mewakili Presiden membahas RUU ini. Hanya kan sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR, dan karena itu Pak Prabowo menegaskan juga kepada Pak Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026 yang nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini, dan kami persilahkan DPR segera mau merevisi atau mau menambahi, itu diserahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas RUU ini kapan saja DPR menyerahkan RUU itu kepada Presiden. Wah, ini titik terang undang-undang perampasan aset, teman-teman ya, yang diharapkan bisa membuat jera para koruptor-koruptor, utamanya koruptor kelas kakap seperti Riza Khalid yang sekarang diburu oleh kejaksaan, teman-teman, yang hartanya sudah disita banyak sekali, dan orang ini memang mafia minyak ya kan, waduh, mafia minyak besar, dan diduga aksi demonstrasi kemarin itu ya diduga dalangnya dia juga nih yang mengalirkan anggaran dan juga uang kepada oknum-oknum tertentu. Apa yang terjadi dengan reshuffle hari ini gitu ya? Betul. Ya kan, gue mau bicara reshuffle hari ini. Kita bicara reshuffle dulu. Walaupun gue dapat konteks dari apa yang kita ketemu kemarin gitu. Ya. Nah, balik lagi nih soal Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo dan juga Bu Mega gitu ya. Tapi dalam konteks ini walaupun Budi Ari dan Karding diganti gitu ya. Menurut gua posisinya Jokowi juga tidak akan melemah. Karena Kapolrinya belum diganti. Iya. Iya kan, kalau kita anggap Pak LSP itu perwakilan Pak Jokowi gitu ya. Ya kan? Terus kita juga bisa bilang menteri-menterinya yang seperti yang lu bilang tadi, menteri-menterinya Pak Jokowi juga masih banyak yang berada di kabinet, yang identik dengan Pak Jokowi, dan ya wakil presidennya juga masih putranya Pak Jokowi gitu. Cuma perwakilan Bu Mega di kabinet itu udah berkurang. Siapa? Habis. Udah nggak ada. Ya, paling kepala LKPP Mas Hendi. Iya, ya kan selevel menteri juga, tapi kan ya agak jauh lah gitu kan. Ya. Jadi gini, konsekuensi atas dukungan PDIP ke Pak Prabowo di Kongres kemarin itu tidak terlihat dalam komposisi baru kabinet ini. Harusnya kan ditambah kan, malah diamputasi satu gitu. Jadi apa yang terjadi? Data-data atau fakta-fakta apa yang terjadi sehingga PDIP yang sudah memberikan dukungan dalam Kongres itu konsekuensinya malah negatif secara personalia di kabinet gitu ya. Iya. Ya kan kita bisa sama-sama lihat nih hari ini nggak ada lagi nih perwakilan Bu Mega. Kalau kita mau bilang kalau misalnya Pak Budi Gunawan bukan perwakilan PDI Perjuangan, tapi kan ini perwakilan Bu Mega. Perwakilannya Bu Mega gitu kan yang ada di kabinet udah nggak ada. Lu bisa bilang lu bisa bilang Pak Jokowi itu diadu domba terus sama Pak Prabowo, tapi buktinya perwakilannya Pak Jokowi juga masih banyak gitu ya, yang wajahnya masih Pak Jokowi, dan juga yang paling penting adalah Kapolri masih belum diganti oleh Pak Prabowo. Jadi ini kita mau menjelaskan bahwa apa yang terjadi provokasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini itu tidak berjalan dengan seperti yang diharapkan oleh yang mau memprovokasi gitu ya. Tapi di sisi yang lain, Bu Mega dan PDI Perjuangan yang sudah mengatakan dukungan pemerintahan gitu kepada pemerintahan, malah tidak ada lagi wajahnya di kabinetnya
Pak Prabowo. Padahal PDI Perjuangan dalam Kongres sudah menyatakan dukungannya pada Presiden Prabowo. Artinya ada sesuatu nih. Justru malah harusnya kan saham naik, malah sahamnya malah terkoreksi, gitu kan? Ini kira-kira konteksnya kita dapat dari semua pembicaraan off the record. Tapi apa yang terjadi hari ini itu bisa menjelaskan gitu apa yang terjadi gitu dari hasil reshuffle ini gitu ya. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan aduh aneh-aneh ya Kosinudin ini ya. Kalau kita lihat ya, ketika dia tampil di TV, tampil di podcast, tampil dimanapun itu, dia selalu emosian, temperamen, marah-marah. Apalagi ketika dia kalah di pengadilan, pasti bawa-bawa narasi agama. Nanti pengadilan akhirat, nanti ini, nanti itu. Aduh, ini kelompok-kelompok yang suka marah sambil membawa-bawa narasi agama. Ini kan sangat sensitif dan berbahaya teman-teman. Seolah-olah ya apa putusan hakim itu tidak sesuai dengan putusan pengadilan akhirat gitu ya kan. Apa yang dituduhkan kepada orang tersebut itu keliru, itu kriminalisasi. Nah ini kan narasi-narasi yang terus berkembang di kelompok-kelompok mereka. Ditambah tadi video yang bisa kita lihat dengan jelas, dia diusir oleh warga sampai nggak bisa pulang. Ini kan aneh. Kalau sampai dia diusir warga, berarti ada indikasi bahwa di lokasi tersebut si Kosinudin diduga akan menyebarkan provokasi, menyebarkan propaganda. Makanya dia diusir. Kalau nggak ada apa-apa kan ya nggak mungkin dia nggak diusir teman-teman. Ditambah lagi ketika dia tampil di podcast Keadilan TV tadi bersama dengan kuasa hukum Pak Jokowi. Dia kan mengatakan ya tak perlu pengadilan, cukup di ruang publik, di ruang ini kan hal-hal yang sudah membuktikan bahwa memang mereka ini tak mau masuk ke pengadilan. Ya padahal si Refli Harun tadi ngomong Jokowi lah katanya yang nggak mau ke pengadilan, nggak mau pembuktian. Kebalik bos, kebalik. Kawan-kawan Anda yang nggak mau. Mau saya sebutin lagi nih. Mau saya sebutin. Siapa? Rismon minta SP3. Rizal Fadilah sedang memprovokasi untuk aksi demonstrasi besar-besaran sehingga Polda Metro sibuk dengan aksi demonstrasi, nggak sibuk dengan kasus jasa palsu Jokowi. Tifa lagi tuh. Gimana sih Tifa? Pergi ke lembaga luar negeri, ke dalam negeri, Komnas HAM, Kompolnas, DPR, semua didatangi sama dia. Minta perlindungan, minta dimediasi, minta dimenangkan, minta Jokowi diadili. Kan aneh. Kosinudin minta di ruang publik, gak mau di ruang pengadilan. Minta Prabowo untuk memediasi mereka dengan Pak Jokowi, damai dengan Pak Jokowi. Ini kan aneh, langkah-langkah yang memang ya mereka gak mau gitu untuk pembuktian di pengadilan. Karena mungkin mereka sudah sadar kalau penelitian-penelitian mereka itu memang gak ada nilainya. Dan kabarnya teman-teman, Polda Metro memeriksa 4 atau 5 ahli digital forensik untuk mengkonfrontasi hasil penelitian dari RRT ini yang abal-abal. Dan nanti di pengadilan akan disajikan BAP ahli dan mungkin saksi ahli akan dihadirkan. Di sanalah mereka nanti bertarung. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Dan konon kabarnya dari kabar-kabar burung yang beredar, minggu depan itu sudah ada penetapan tersangkanya teman-teman. Karena minggu ini semua BAP ahli akan diselesaikan Polda Metro, akan dikaji kemudian dan akhirnya pengumuman tersangka. Nah, nggak lama setelah itu ya P21 masuk pengadilan. Nah, ini yang kita harapkan, masuk pengadilan, semua dijelaskan, UGM hadir, menjelaskan, memperlihatkan bukti-bukti perkelahian Pak Jokowi, membantah tuduhan-tuduhan dari RRT mengenai nilai, hasil studi, mengenai tanda tangan, mengenai skripsi, mengenai semua tuduhan dari mereka teman-teman. Nanti akan disajikan, karena Polda Metro konon kabarnya sudah menyita juga ratusan dokumen dari UGM. Nah ini sudah game over lah. Kita bisa bilang game over. Tinggal teman-teman semua harus bersabar. Biarkan, percayakan semua kepada pihak kepolisian. Biarkan kepolisian bekerja semaksimal mungkin, sedetail mungkin, agar nanti trio RRT ini tak bisa membantah seluruh tuduhan dan bukti dari kepolisian. Sehingga mereka bisa divonis atas tuduhan, dugaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, undang-undang ITE, dan lain sebagainya. Yang hukumannya tidak tanggung-tanggung teman-teman. Dan kita harapkan ya bisa 12 tahun lah gitu ya kan. Biar 2 pemilu mereka absen gitu, nggak bikin berisik lagi ruang-ruang publik kita. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share.
Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.